Om Swastiastu. Dari apa yang dapat kita lihat terkait pengamalan ajaran Sanata Dharma agama Hindu, pastinya akan sering kita jumpai berbagai sekte atau garis perguruan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam upaya untuk dapat mengimplementasikan setiap ajaran Weda guna tercapainya kesempurnaan hidup. Lahirnya berbagai sekte yang ada berkaitan erat dengan hadirnya kitab Purana dan Upanishad, di mana masing-masing di antaranya memiliki penekanan yang berbeda terhadap aspek-aspek yang bersumber dari kitab suci Weda. Namun keragaman tersebut bukanlah merupakan sebuah pertentangan dalam ajaran Weda, melainkan semuanya itu mengacu pada batasan-batasan yang sejatinya telah diatur dalam kitab suci Weda itu sendiri. Di negara India, keberadaan sekte-sekte itu dinyatakan telah ada sejak zaman Weda maupun zaman Brahmana. Munculnya berbagai sekte-sekte tersebut dikarenakan adanya faktor dominan terhadap pemujaan dewa-dewa tertentu yang diyakini sebagai dewa tertinggi. Keberadaan sekte-sekte semakin berkembang di saat zaman Upanishad, karena di kala itu banyak kegiatan yang berhubungan dengan Saka, yaitu kelompok-kelompok perhimpunan yang menjalani ajaran Weda dari Brahmana-Brahmana suci. Seperti terdapat di antaranya sekte Waisnawa, Saiwa, Brahma, Saupata, Indra, Bayu, Kala, dan Tantrayana. Sekte Saiwa terbagi menjadi 4 aliran, di antaranya Ganapata, Linggayat, Pasupata, dan Siwa Siddhanta. Demikian pula sekte-sekte yang lain juga terbagi menjadi aliran-aliran lainnya, hingga inilah yang selanjutnya menyebar ke berbagai negara di dunia, di mana salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan berbagai temuan prasasti dalam catatan sejarah Nusantara, agama Hindu telah dinyatakan ada sejak abad ke-4 Masehi. Ini terbukti dengan berdirinya Kerajaan Kutai Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Agama Hindu kala itu masuk dalam aliran Siwa, Brahma maupun Waisnawa. Hingga selanjutnya pada abad ke-9 Masehi, persebarannya pun mulai sampai ke wilayah Bali. Beberapa sekte Hindu dinyatakan pernah berkembang di Pulau Bali, di antaranya sekte Siwa Siddhanta, sekte Brahmana, sekte Resi, sekte Sora, sekte Pasupata, sekte Ganapatya, sekte Bhairawa, sekte Waisnawa, dan Sogata. Namun dari sekian banyaknya sekte yang masuk ke Bali, sekte Siwa Siddhanta yang memiliki korelasi erat dengan keyakinan yang ada di Bali, sehingga selanjutnya memberikan pengaruh besar bagi perkembangan agama Hindu di Bali hingga kini. Mari kita kaji kembali 9 sekte besar dengan pengaruh signifikan terhadap perkembangan agama Hindu di Pulau Bali. Sekte Sora. Yang pertama adalah sekte Sora. Namun penomoran ini hanyalah bersifat random. Artinya tidak berdasarkan sekte mana yang terlebih dahulu ada di Bali. Pemujaan yang dilakukan oleh sekte Sora lebih berfokus pada dewa matahari atau dewa surya dengan bentuk upacaranya yang disebut dengan Surya Sewana, yaitu melalui sinar suci Tuhan dalam wujud surya sebagai saksi abadi, hingga dapat pula mensucikan diri setiap insan, lahir maupun batin. Dan melalui anugerah sinar suci Dewa Surya, maka segala aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini dapat berlangsung dengan harmonis. Bukti-bukti adanya sinkretisme atau penyatuan semua sekte Hindu berlandaskan kitab suci Weda yang ada di Bali dari sekte Sora, antara lain dibangunnya pelinggih surya dalam setiap pura di Bali, adanya upacara Surya Sewana bagi seorang sulinggih atau pendeta Hindu sebagai bentuk pensucian diri, penggunaan mantram Siwaraditya dalam keramaning sembah, dan dapat kita temui pula dalam penanggalan Surya Chandra pada kalender Saka yang digunakan di Bali. Sekte Gonapatya. Sekte Gonapatya merupakan kelompok aliran yang memuja Dewa Ganesha.
Keberadaan sekte ini di Bali terbukti dengan begitu banyaknya ditemukan peninggalan arca-arca Ganesha dalam berbagai ukuran dan berbagai jenis bahan pembuatannya. Dewa Ganesha merupakan dewa pelindung, penghalau segala mara bahaya, sehingga dengan adanya patung Ganesha menjadikan tempat tersebut terhindar dari ancaman serta mara bahaya. Upacara Resi Gana merupakan salah satu bentuk pemujaan terhadap Ganapati atau Dewa Ganesha dengan tujuan agar dapat mengembalikan alam ini ke unsur-unsur kedewataan hingga umat manusia terhindar dari berbagai belenggu serta halangan untuk nantinya dapat mencapai kebahagiaan. Prosesi upacara Resi Gana di Bali terkonsep dalam sebuah bantam caru dengan tingkatan Resi Gana Alit, Madya, dan juga Agung, sehingga lebih umum disebut dengan upacara caru Resi Gana. Sekte Pasupata. Sekte Pasupata menonjolkan pemujaan kehadapan Dewa Siwa dengan menggunakan lingga sebagai media pemusatan doa untuk dapat mencapai pencerahan Mahadewa. Perpaduan lingga dan yoni menjadi perlambang bagi energi maskulin dan feminin untuk menghadirkan sebuah penciptaan, hingga dari penyatuan ini lahirlah kehidupan dengan segenap ruang lingkupnya. Di beberapa pura-pura bersejarah di Bali, masih dapat ditemukan lingga dalam bentuk sempurna maupun dalam bentuk yang sederhana. Sekte Boda Sogata. Adanya sekte Boda atau Sogata di Bali dibuktikan dengan ditemukannya sil tanah liat di kawasan Pejeng, Kabupaten Gianyar, yang tersimpan di dalam stupika berisikan mantra-mantra Buddha. Aliran Buddha Mahayana juga ada di Bali. Ini dibuktikan dengan ditemukannya arca Bodhiswata di Pura Genuruan Bedulu, arca Bodhiswata Padmapani di Pura Galang Sanje Pejeng, serta adanya arca Boda di Gua Gajah. Selain itu, pada zaman dahulu di wilayah Bali banyak terdapat pendeta-pendeta Buddha, serta kini pendeta Siwa Buddha masih ada dalam konsep Trisadaka. Penggunaan uang kepeng atau pisbolong dalam pelaksanaan upacara juga telah membuktikan adanya sinkretisme dari ajaran Buddha di Bali. Sekte Resi. Sekte Resi berporos pada panutan kebenaran melalui para pertapa yang memperoleh wahyu atas pengamalan kitab suci Weda dengan jalan bertapa, baik melalui pertapaan di gunung, di tengah hutan, maupun di dalam gua. Mereka merupakan kelompok yang penuh ketaatan terhadap kegiatan meditasi. Namun begitu, di Bali tidaklah banyak ditemukan tempat-tempat pertapaan selayaknya di tanah Jawa, melainkan posisi seorang resi di Bali merupakan beliau-beliau yang telah melalui proses Dwijati dan tidak berasal dari silsilah wangsa Brahmana. Maka selanjutnya timbullah penamaan dua resi atau raja resi di antara raja-raja dari wangsa Ksatria. Namun sejatinya, para resi ini hanya boleh memberikan air suci kepada kelompok wangsanya saja. Sekte Brahmana. Sekte Brahmana dapat secara mudah dikenali melalui proses pemujaannya yang lebih banyak menggunakan sarana berupa api. Dalam pelaksanaan yadnya, Dewa Agni berkedudukan sebagai purohita atau pemimpin sebuah upacara yadnya. Hingga dengan melantunkan mantra-mantra suci ke hadapan Dewa Agni, maka sebuah yadnya akan menjadi utama. Persembahan ke hadapan Dewa Agni tersebut dinamakan sebagai Agnihotra atau Homa yadnya. Di mana di negara India, sekte Brahmana disebut sebagai Smarta. Kata ini merujuk pada golongan Brahmana yang menguasai kitab-kitab Semerti. Dan selanjutnya di Bali disebut sebagai sekte Brahmana karena aliran ini digagas oleh para Brahmana. Pengaruh sekte Brahmana dalam prosesi upacara agama di Bali sekarang ini dapat dilihat dari adanya penggunaan api ketika pelaksanaan upacara yadnya, di antaranya dalam bentuk dupa, dipa, dan api takep. Sekte Waisnawa.
Vaisnava berarti memuja dengan sepenuh hati ke hadapan Dewa Wisnu dan segenap awatarannya yang diyakini sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Melalui jalan Bhakti Yoga menjadi sebuah proses pemujaannya, di mana sumber-sumber ajaran Vaisnava berasal dari kitab suci Bhagavad Gita, kitab Isa Upanishad, kitab Wisnu Purana, serta Bhagavata Purana. Pengaruh Vaisnava di Pulau Bali hingga kini dapat dilihat dari adanya pemujaan kehadapan Dewi Sri, Sakti Dewa Wisnu, melalui para keramat subak atas segala anugerah kemakmuran yang melimpah. Selanjutnya diketahui dengan berkembangnya warga Resi Bujangga, Pendeta Sangguhu, serta adanya Arca Ardhanareswara atau Harihara yang merupakan perpaduan antara Siwa Siddhanta dengan Vaisnava. Sekte Siwa Siddhanta. Ajaran Siwa Siddhanta awalnya berkembang di wilayah Madhya Pradesh, India Tengah, yang selanjutnya menyebar hingga ke India Selatan, dan selanjutnya sampai ke wilayah Nusantara dipimpin oleh Resi Agastya, kemudian hadir di Pulau Bali melalui tokoh-tokoh terkemuka, yaitu Empu Kuturan dan Dangyang Nirarta. Tuntunan ajaran Siwa Tattwa di Bali bersumber pada beberapa kitab Weda, yaitu kitab Purana dan Itihasa, serta ada di antaranya kitab Buana Kosa, Janana Siddhanta, Tattwa Janana, Uraspati Tattwa, dan Saramuscaya. Kata Siddhanta merupakan akronim dari kata Sikara yang berarti Rudra, Dakara yang berarti Iswara, dan Anta yang berarti Siwa. Jadi Siwa Siddhanta menunggal dari hakikat kata Rudra, Iswara, dan juga Siwa. Demikian juga kata Sikara berarti Pertiwi, Dakara yang berarti angkasa, dan Anta yang berarti surga. Jadi Siwa Siddhanta juga berarti hakikat Siwa yang menguasai ketiga dunia, seperti yang dilantunkan dalam mantra Trisandya bait pertama, yaitu Bur Buah Swah yang berarti alam bawah, tengah, dan atas, atau Dewa Siwa sebagai penguasa bumi, langit, dan juga surga. Sehingga inti dari ajaran Siwa Siddhanta yaitu mengutamakan pemujaan kehadapan Tripurusa, yaitu Parama Siwa, Sada Siwa, dan Siwatma. Sedangkan kedudukan dewa-dewa lainnya seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu tetap dipuja sesuai dengan tempat dan fungsinya. Karena dalam ajaran Siwa Siddhanta, semua dewa-dewa yang ada itu tidak lain adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Sekte Bhairava. Sekte Bhairava merupakan kelompok pemuja Dewi Durga, sakti dari Dewa Siwa. Tergolong sebagai sekte Wacamara atau sekte aliran kiri karena segala kekuatan, kekuasaan, ilmu magic, dan hal-hal gaib lainnya berporos pada ajaran ini. Pemujaan terhadap Batari Ratu Ayu atau Rangde, ajaran pengendalian Sat Cakra maupun Kundalini, serta ajaran ilmu pangleakan merupakan pengaruh dari sekte Bhairava. Namun semua unsur-unsur negatif yang ada sejatinya dapat dinetralisir dengan prosesi upacarayanya hingga akan dapat mendatangkan kebahagiaan, seperti halnya pemujaan terhadap Batari Durga di Pura Dalam pada masing-masing desa pakraman di Bali saat ini. Dan adanya persembahan berupa daging hewan, darah, petabuhan tuak arak maupun berem, dengan berbagai banten pecaruan maupun segehan, merupakan bukti dari penyatuan sekte Bhairava di Bali. Di saat masa pemerintahan Raja Dharma Udayana di Pulau Bali pada tahun Saka 910 atau tahun 988 Masehi, beliau didampingi oleh beberapa pendeta-pendeta agung dengan Empu Kuturan menjabat sebagai ketua perhimpunan dari seluruh pendeta yang ada. Dari sanalah timbul sebuah penyatuan semua sekte Hindu di Bali melalui sebuah keputusan sebagai berikut. Kedudukan tiga dewa tertinggi atau Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa,
menjadi pedoman utuh dalam pelaksanaan puja di Bali. Dengan demikian, dasar pemahaman ini telah dapat mencakup seluruh paham sekte Hindu yang sebelumnya berkembang di Bali. Dalam setiap desa adat atau desa pakraman, supaya dibangun pura kayangan 3, yaitu Pura Balai Agung, Pura Pusah, dan Pura Dalam. Bagi setiap rumah tangga, supaya mendirikan pelinggih rong 3 atau sanga kemulan, sebagai tempat mengaturkan puja bakti kehadapan Dewa Trimurti, serta para leluhur yang telah berkedudukan sebagai Dewa Hyang. Keputusan tersebut merupakan wujud dari penyatuan sekte-sekte yang ada pada saat itu, hingga wilayah Bali dapat menjadi lebih tertata, harmonis, rukun, dan damai. Pemujaan terhadap Dewata Nawasanga serta adanya konsep Trisadaka di Bali dinyatakan mulai ada sejak saat itu. Inilah warisan yang wajib diketahui oleh krama Hindu di Bali atas prakarsa Empu Kuturan melalui tuntunan masyarakat berdasarkan warna Srama Dharma, di mana setiap insan bekerja dan berinteraksi berdasarkan guna dan kama, bukan atas dasar keturunan ataupun wangsa. Ajaran itu kini menyatu dalam konsep agama Hindu seutuhnya, yang ditopang dengan adat tradisi budaya lokal Bali. Jadi inilah agama Hindu yang ada di Bali sekarang ini. Pelaksanaan upacara yajna yang telah tertata sebelumnya dan menjadikan Bali seperti sekarang ini seolah-olah kini tergerus oleh perkembangan sistem politik dan kekuasaan, di mana ajaran sekte-sekte tertentu mulai muncul kembali ke permukaan menunjukkan eksistensinya. Jadi apakah gerangan yang sesungguhnya terjadi saat ini? Jangan sampai karena memperdalam ajaran Weda, kita kembali mengambil konsep Weda tertentu saja atau salah satu Purana saja. Jika ingin bercermin dari ajaran Hindu di India seutuhnya, maka kita akan kembali terkotak-kotak karena agama Hindu di negara India masih belum dalam sebuah penyatuan seperti di Bali. Begitu banyaknya sekte-sekte Hindu yang ada di sana, bahkan ada yang telah menjadi sebuah agama baru. Jadi Sampradaya Bali sudah disatukan, semuanya telah dikreat melalui Pancayadnya dan Yadnya Sesa. Maka seharusnya kita sebagai orang Bali belajar Weda untuk memperdalam pemahaman kita akan makna yang tersirat dalam ajaran Hindu Bali, bukan kembali menjadi sektarian. Pengetahuan akan memberimu kekuatan, dan karakter akan memberimu kehormatan. Namun musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah kebodohan, melainkan kesalahpahaman akan sebuah pengetahuan. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian video ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.